Eh, Selamat pagi, Selamat pagi, Dokter Pagi. Jibril. Pagi ini Pagi-pagi. ada hal yang untuk Gen Z sangat tidak, ya berita yang kurang enak. Kalau kemarin ada Gusti, Gusti itu yang lagunya Hari yang Mantap. Nah, ini tuh, Pak. Kemarin kita Terus? dapat kabar Lulu ini selebgram teman-temannya Gen Z akhirnya tidak ada. Mm-mm. Yang Meninggal. menurut beberapa keterangan, ya kena henti jantung, Pak. Makanya hari ini kita hadirkan Dokter Jibril, Direktur Rumah Mm-mm. Sakit Praraja, untuk sebenarnya kenapa sih jantung kok sekarang sudah lari ke anak-anak muda, padahal dulu kan biasanya tidak, seperti itu. Mungkin Dokter Jibril, mungkin silakan Pak untuk memulainya. Tapi lightingnya Dokter Gibran kurang kurang enak di mata pemirsa ya. Dia ahli jantung tapi kelihatannya tidak ahli lighting. Siap, siap, Pak. Iya. Iya, Iya, oke. iya. Baik, silakan, Oke. silakan. Dokter Baik, Jibril mungkin Silakan. silakan. Iya. boleh. Makasih, makasih ya, Pak. Ya, salam hormat, Pak. Ini Jibril kami yang dulu juga ikut sama Pak waktu keret-keret kemarin, Pak, di Perba. Jadi memang ada beberapa fenomena yang menarik, Pak, saat ini untuk penyakit jantung ini, Pak. Yang pertama, memang penyakit jantung ini kan bukan hanya, kalau orang yang tahu mungkin serangan jantung adalah serangan jantung koroner atau sumbatan pembuluh darah. Tapi sebenarnya penyakit jantung ini juga bisa macam-macam, bisa kongenital atau jantung bawaan, atau bisa juga suatu aritmia. Mungkin Abah atau teman-teman masih ingat atlet kemarin yang di Jogja dari China yang meninggal itu, yang kita lihat masih muda sekali, 17 tahun, tiba-tiba kejang, terus habis itu jatuh. Nah, itu salah satu kemungkinan besar dengan bentuk seperti itu adalah penyebabnya adalah Waktu serangan itu jantung Asian Games ya? aritmia. Asian Games ya? Betul, betul yang di Jogja kemarin, Pak. Itu Heeh. kan Tahun eh, lalu ya? Tahun lalu. tahun lalu, betul, tahun lalu. Itu kan Hmm. tiba-tiba waktu main, terus tiba-tiba jatuh, terus kejang. Nah, kejang itu sebenarnya adalah salah satu contoh aritmia ya. Aritmia karena serangan jantungnya. Kemungkinan besar dia terjadi suatu VT, terus akhirnya mungkin karena tidak segera dilakukan pijat jantung, akhirnya meninggal dunia. Terus yang kedua, tren ini, meskipun memang aritmia itu biasanya bisa juga lebih mudah, serangan jantung koroner sekarang juga lebih mudah, bah. Dulu mungkin orang serangan jantung usia 50, 60 gitu ya. Sekarang di rumah sakit, saya di Sutomo ini beberapa pasien serangan jantung koroner karena memang sudah turunan, terus habis itu dia memang perokok berat, terus habis itu juga ada lifestyle-nya buruk, usia 30, 35 itu sudah pernah ada yang kena serangan jantung koroner. Jadi memang ada beberapa tren yang membuat serangan jantung itu bergeser, seperti itu. Nah, itu gejalanya gimana orang kena aritmia? Aritmia memang ini, Aritmia, Pak. aritmia. Aritmia, betul apa? Jadi memang aritmia ini kan gangguan irama ya. Jantung ini kan ibaratnya ini kan ada pabrik listriknya. Kalau listriknya itu terganggu, maka yang terjadi adalah pompanya terganggu. Terus habis itu makanan dari otaknya, makanan dari seluruh tubuhnya itu bisa berhenti. Enggak, Nah, yang dirasakan di badan apa ketika kena serangan aritmia? macam-macam apa? Kalau yang sering memang antara berdebar-debar cepat tanpa penyebab yang jelas. Dan kalau misalnya berdebarnya terlalu cepat bisa sampai pingsan. Atau berdebarnya terlalu lambat juga bisa. Berdebar terlalu lambat biasanya dia akan, biasanya kalau yang berdebar terlalu lambat ini orang tua biasanya. Detak jantungnya terlalu lambat, terus akhirnya dia ngiyeng, terus akhirnya dia pingsan, tapi kadang-kadang balik lagi. Nah, cara mengetahui artinya atau tidak itu memang dari suatu rekam jantung yang dilakukan segera ketika ada suatu kejadian. Enggak ada jalan lain ya? Enggak ada jalan lain. Sebenarnya bisa melihat ini, Pak. Kalau melihat sekarang kan sudah pada punya smartwatch, Pak. Kadang-kadang ini sekarang kita sering ketemu pasien aritmia itu dilihat smartwatchnya. Oh, kok dia tiba-tiba Oh, takikardi rate-nya 150 ke atas tanpa aktivitas apapun. Nah, biasanya itu ada calon-calon ini, ada calon-calon suatu gangguan kelistrikan. Karena kan normalnya kita lari, Pak. Lari itu baru heart rate kita naik. Nah, kalau heart kita naik tiba-tiba seperti itu tanpa alasan yang jelas, nah, itu ada kemungkinan ada bakat-bakat seperti itu. jalan cepat bisa nggak mendeteksi itu? Nah, Ini kan kalau kita untuk sekarang publik ya, untuk publik betul supaya betul apa? praktikal. Iya, Pak. Jadi memang
screening aritmia ini macam-macam memang. Ada yang namanya kita treadmill dan halter. Biasanya dokter-dokter ini kalau misalnya atlet-atlet atau main-main sepak bola, seringkali kan di treadmill, Pak. Di treadmill nanti dia dilihat apakah ketika di treadmill ini ada listrik-listrik jantungnya yang abnormal. Terus kalau memang dia ada riwayat gejala-gejala yang mungkin berdebar tadi lah, ketahuan kok tiba-tiba 150, kan kita pengen lihat gambarnya nih Pak. Gambarnya ini aritmia apa enggak? Nah, itu dipasang yang namanya Holter atau alat perekam jantung yang 24 jam itu. Jadi dilihat sama dokter jantung, oh ini memang ada riwayat seperti itu atau tidak. Gitu, Mas. Yang Al-Roji tadi akurat nggak? Yang Al-Roji itu. Oh, sudah akurat. Jadi sekarang ini beberapa brand besar, nah, saya nggak sebut nama ya, tapi Ya. mereka ini sudah di trial, Pak. Jadi untuk deteksi yang namanya aritmia AF itu sudah dilakukan sampel, kalau nggak salah, satu penelitian itu sampai 200.000. Dan dia memang punya akurasinya kurang lebih sekitar 90%. Tapi memang untuk Oh, satu tipe hebat ya. aritmia aja, Pak. Betul. Makanya kalau ada smartwatch seperti ini ya, sekarang coba di klik-klik ini untuk para penonton dan abah dan semuanya. Nanti kita ketahuan apakah ada suatu gangguan irama jantung apa tidak. Gitu. Meskipun memang dia tidak selengkap Holter yang tadi yang canggih tadi. Itu ngekliknya waktu tidur, waktu berolahraga, atau waktu habis makan, atau waktu habis mengenang pacar atau bagaimana? Gitu. Nah, kalau mengenang pacar akhir bulan, nah itu biasanya memang Berdebar ya. berdebar lebih kencang. Cuman Nggak, biasanya ini kapan harus melihat smartwatch-nya tuh? kadang kalau misalnya kita diam terus tiba-tiba kok kita merasa berdebar mendadak gitu. Nah, kita coba segera cek nih smartwatch. Heart rate kita berapa? Kalau misalnya smartwatch-nya sudah canggih, dia bisa ada kesimpulannya gitu ya, ada ECG-nya. Oh, ini kamu kemungkinan ada suatu atrial fibrilasi. Oh, kamu kemungkinan ada suatu aritmia. Tapi kalau misalnya dia smartwatch-nya merecord 24 jam, biasanya juga bisa dilihat, Pak. Oh, saya tadi waktu siang kok tiba-tiba berdebar, dicek historinya tadi. Saya tidak punya smartwatch, bahkan saya tidak punya jam apapun. Oh, siap, Jadi Pak. saya tidak bisa mendeteksi itu. Saya khawatir begini ya, orang yang Iya. sering melihat smartwatch, ini saya khawatir, Oh, tentu yes, bukan ya. kebenaran, bahwa jangan-jangan dia pikirannya stres ya, stres karena mikirkan saya ini seperti apa, saya ini seperti apa gitu. Bisa nggak begitu? Saya nggak mau stres Ya, karena mikirkan alat saya. Gitu. iya. Salah ya, itu Sebenarnya salah ya. sebenarnya yang membuat mengganggu ini Pak, apa notification-nya sebenarnya. Nah, karena kan ada yang smartwatch-nya itu connect sama WA, sama telepon. Nah, gimana mau jalan WA, ceting ceting ceting. Nah, itu memang benar. Itu pasti stres itu. Pengganggu olahraga ya. Iya, mengganggu kehidupan juga, Pak. Tapi kalau memang ya kita menggunakannya proper ya, artinya kita hanya, pokoknya ya, fungsinya sebagai jam, kita enggak main-main dan mungkin sebagai alat untuk mencatat aktivitas ya sah-sah saja. Yang penting kita ingat bahwa smartwatch tadi bukan watchnya yang smart, tapi orangnya yang smart. Nah, tahu bagaimana menempatkan Bagus ini. Ini bagus. menempatkan jamnya. Dokter Jibril juga punya. Oh, ada lah ini. Ah, ini smartwatch ini. Oke. Itu apa? Kenapa Dokter Jibril punya itu? Ah, ini Pak, karena zaman dulu memang pakai jam konvensional sebenarnya Pak ya. Tapi Ya. smartwatch ini ternyata sekarang itu bisa mencatat Pak. Oh, kita tidur ini berapa jam sehari, tidur nyenyaknya berapa persen dalam tidur kita. Terus habis itu siklus tidur kita selama 1 bulan itu bisa kelihatan. Terus kalau ada berdebar-debar itu bisa tahuan, oh jam berapa ya berdebar-debarnya. Terus saya lihat, oh ini dalam batas normal atau tidak. Terus ketika lari kita bisa ngukur bahwa, oh ternyata kita sudah lari berapa langkah per hari. Terus habis itu juga bisa lihat kalau misalnya kita ada target, itu bisa lebih termonitor. Oh misalnya saya harus 10.000 langkah per hari ya. Kalau tidak dicatat kan kita lupa. Padahal itu salah satu ini ya. Seperti sama apa ini kan selalu jalan pagi sehat gitu ya. Nah itu mengkalkulasi sudah cukup atau belum jalannya gitu, Pak. Saya ingat kakak saya punya kakak perempuan itu radikal sekali. Ya, gitu, Pak. tokoh pergerakan anak muda di bidang organisasi mahasiswa Islam waktu itu zaman dulu. Wanita tapi radikal dan tergabung dalam satu organisasi besar yang itu
bergerak di bidang pembaharuan pemikiran keagamaan begitu tadi. Kemudian waktu SMA saya mondok-mondok itu pergi ke pesantren waktu bulan puasa begitu di Kaliwungu di Jawa Tengah sana. Kemudian Iya. habis Lebaran, sebelum Lebaran saya pulang dari pondok pesantren itu tentu membawa kitab-kitab yang berbahasa Arab gundul itu begitu. Gila. Kemudian kakak saya lihat, kamu bawa apa ini pulang dari pondok? Dia lihat kitab-kitab itu. Dia buang itu kitab-kitab itu. Untuk apa kamu belajar sulit begini? Sekarang ada belajar yang lebih mudah. Kemudian waktu kita misalnya habis sholat itu kan biasa dzikir atau berdoa sekali. Kemudian kan kita ngitung itu. Ngitung, baca Alhamdulillah berapa kali, baca Allahu Akbar berapa kali, begitu. Kakak saya bilang begini, kamu itu dzikir aja dihitung. Takut kelebihan ya. Gitu. Takut kelebihan ya. Gitu. Jadi saya juga rupanya itu terpengaruh dalam pikiran saya. Sehingga kalau dzikir tidak pernah dihitung, kemudian juga mungkin terpikir kenapa saya nggak punya smartwatch, meskipun bukan itu, tapi mungkin secara tidak langsung mengubah pikiran saya bahwa sesuatu yang ketergantungan kepada alat itu apa nggak menurunkan kapasitas berpikir kita dan sensitivitas berpikir kita terhadap tubuh kita ya. Ini pertanyaan. Karena itu dulu waktu saya jadi pimpinan wartawan, saya melarang wartawan untuk membawa tape recorder. Saya melarang. Karena wartawan yang membawa tape recorder itu wartawan tersebut punya ketergantungan terhadap tape recorder itu. Akhirnya dia tidak terlalu memperhatikan ucapan atau keterangan orang yang diwawancarai. Karena nanti kan ada tape recorder di situ. Nah, saya anti. Sehingga wartawan selalu seharusnya tidak boleh membawa tape recorder. Anda harus konsentrasi penuh ketika Anda wawancara. Anda harus menghayati penuh apa yang diucapkan itu sehingga terjadi internalisasi di dalam otaknya gitu. Kemudian dan itu membawa tape recorder memperlambat pekerjaan karena nanti sampai di ruang redaksi dia muter dulu tape recorder sebelum menulis. Aduh, bang waktu nggak boleh. Cukup bawa pulpen dan kertas dan itu tidak boleh mencatat semua yang diucapkan orang itu. Harus hanya angka yang ditulis karena angka bisa saja nanti tidak tepat. Kemudian istilah-istilah tertentu, apalagi kalau wawancara dengan dokter tidak boleh malu mencatat, dok tadi nama penyakit tadi apa? Nggak boleh malu. Bahkan kalau perlu catatan itu ditunjukkan ke dokter. Tulisannya begini ya dok, begitu. Karena dan sampai sekarang itu saya masih begitu. Dok nanti yang dokter bilang tadi sampai sekarang, tolong nanti dilakukan ejaan yang betul seperti apa, begitu. Baik, baik. Saya, nah tapi mungkin ya saya orang kuno ya, bahwa sekarang kan ada smartwatch, cuma saya tertarik dengan ucapan Dr. Jibril tadi. Sebetulnya yang harus smart itu bukan jamnya itu, tapi harus orang yang pakai itu. Nah sekarang yang terbaru siapa yang meninggal karena anak muda yang meninggal? Redaksi Diswe? Namanya Lulu, Pak. Lulu lah itu pacarnya Reza Ini berapa Arab. hari yang lalu? 1 hari, Pak. Oh kemarin Sehari berarti? kemarin. Iya, kemarin. Nah ini karena Lulu sama Reza Arab ini kan di generasi muda menjadi ya panutan lah, menjadi apa selebgramnya gitu. Akhirnya itu yang orang manut ke dia karena apa? Orang ngikuti dia karena apa? Tren, Pak. Dia jadi panutan karena apa? Karena dia menginfluen ya. Dia memang ya gitu, menginfluen saja, Pak. Di bidang apa? Di bidang apa? Kalau yang Lulu itu di lifestyle ya, Pak. Di fashion sama lifestyle. Kalau si Reza Arabnya kita tahu di streaming game sama itu dia luar biasa. Berarti dia sangat kurang luar tidur. biasa. Berarti dia sangat kurang tidur. Nah, biasanya Pak, untuk para teman-teman seperti ini malam itu memang menjadi jam paling aktifnya, Pak.
kebalik Jadi dengan dia orang malam ya, orang malam. Kan saya sering berpunya istilah, ada tipe orang itu orang malam, ada tipe orang orang siang. Artinya ada iya, orang yang baru sangat produktif kalau malam, ada orang yang tidak bisa produktif malam tapi produktif siang hari, itu kan ada. Itu ada ya dok, hubungannya dengan misalnya kurang tidur, atau kan anak muda kurang tidur kan mestinya nggak apa-apa. Saya ingat waktu muda dulu kan tidak tidur 2 hari 2 malam kan juga nggak apa. Apa dokter hubungannya dengan misalnya netizen kemudian kurang tidur, bukan netizen sih sebetulnya, anak muda lah begitu. Terutama anak muda yang kreatif itu biasanya kan dia harus mengerjakan sesuatu sampai selesai biarpun itu harus tidak tidur. Ada hubungannya nggak? Gila. Jadi memang yang pertama memang seperti yang disampaikan apa, beberapa orang itu adalah tipikal nocturnal sama diurnal itu ada. Nocturnal diurnal itu orang yang biasa kerjanya itu malam, atau yang orang itu justru malah kerjanya pagi. Biasanya memang beberapa orang itu sudah berhubung dengan genetiknya. Biasanya kalau sudah seperti itu akan menjadi behavior. Nah, untuk masalah kurang tidur ini, memang kalau usia masih muda biasanya kita relatif ini ya, relatif lebih kuat ya. Biasanya cuma tidur 4 jam 5 jam itu memang sebenarnya sih kalau secara statistik ada yang mengatakan bahwa kurang lebih 5,5 jam itu sebenarnya sudah cukup kalau masih kalau gini. Jadi waktu bayi kita tidurnya lama, nanti kalau kita waktu usia 20 sampai 30 itu 5,5 sampai 6 itu sebenarnya cukup. Tapi nanti semakin ke atas lagi, 50 tahun ke atas memang ya kembali lagi jadi 6 atau 7 atau 8 jam. Nah, kalau kurang tidur ini sebenarnya kan ini ya, kadang-kadang itu satu kurang tidur itu mengakibatkan kita mengkonsumsi banyak hal lah kira-kira lah. Nah, Iya. kadang-kadang tambahan-tambahannya itulah yang bikin berbahaya Hmm. gitu ya. Seperti ada yang orang yang eh, lembur, kurang tidur, terus meminum minuman yang mengandung kafein yang terlalu tinggi dan terus-menerus. Nah, dan mungkin ada bahan pengawetnya juga. Nah, kadang-kadang justru malah aktivitas-aktivitas tambahan selain tidak tidurnya itulah yang justru lebih berbahaya seperti itu, Pak. Saya ingin bertanya ke redaksi Diswe. Tapi kan tidak ada keterangan yang agak rinci tentang apa penyebabnya, kemudian uh, supaya kita bisa menduga karena apa, kan nggak ada keterangan itu kan, ya di betul berita-berita. Pak. Karena Nggak ada, Pak. nggak ada, Kalau nggak ada. di surat Karena keterangan, wartawan sekarang agak sulit mendeskripsikan secara detail karena pengaruh medsos. Nah, Betul. tetapi sebetulnya kalau keluarganya boleh dan dia ini dijadikan bahan penelitian di Fakultas Kedokteran, sebetulnya bagus sekali. Cuma ya kita biasanya cepat dikubur, kemudian ya cepat tidak menjadi, artinya tidak menjadi bahan penelitian. Sebetulnya yang di ya, zaman sekarang yang sangat penting adalah orang seperti ini jantungnya segera diambil atau apalah menurut dokter nanti yang untuk bahan penelitian, sehingga apakah betul ini satu tren bahwa jantung memang semakin menyerang anak muda, artinya semakin muda begitu. Kemudian yang terutama sebetulnya penyebabnya apa, sehingga kita bisa belajar banyak, bukan rumor, bukan dugaan-dugaan Betul. begitu. Nah, penelitian-penelitian begini sebetulnya yang sangat penting, dan kelemahan kita adalah karena kita donor jenazah itu dianggap bertentangan dengan agama, sehingga ya ilmu pengetahuan kita kemudian tidak segera bisa tahu orang seperti yang teman anak muda yang baru meninggal itu sebetulnya kenapa, dan kita harus belajar apa. Apa dok? iya. Seperti dia ini yang harus diteliti oleh para ahli kedokteran apa dok? Iya, Pak. Jadi memang ya idealnya ketika memang ada suatu kematian mendadak, memang kesulitan kita adalah mencari bukti penyebab. Karena kita tidak tahu kronologisnya, tiba-tiba datang sudah meninggal. Salah satu yang bisa membuktikan itu memang adalah dengan dokter forensik, dengan otopsi. Biasanya memang otopsi biasanya seringkali dilakukan kalau memang ada kasus hukum biasanya. Memang otopsi dilakukan dan memang dicari ya, seperti kasus kopi sianida dan sebagainya. Dulu kan kita cari itu, mencari penyebab kematiannya kenapa. Oh ternyata karena sianida, atau mungkin karena mungkin dia memang punya penyakit jantung. Itu bisa ditemukan dengan otopsi. Namun ya seperti yang apa sampaikan ya, di Indonesia pun otopsi pun tidak semuanya mau gitu ya.
faktor sosial, Ya. faktor agama dan sebagainya, sehingga ya sudah, mungkin justru malah di agama banyak yang menyarankan ketika meninggal agar segera dimakamkan gitu ya, Iya, sehingga memang iya. mencari eksplorasi penyebab kematian itu bukan suatu hal yang, kalau memang bukan karena suatu hukum dan sebagainya, biasanya di Indonesia cukup jarang dilakukan. Jadi memang itu yang pertama. Dan yang kedua, memang untuk mencegah mencegah hal seperti itu, memang ya screening di usia muda ini cukup cukup penting gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada bukti bahwa eh, keluarga juga pernah riwayat penyakit, misalnya penyakit jantung. Jadi kalau penyakit jantung seperti jantung bawaan atau aritmia, itu biasanya ada kemungkinan 30-40% itu adalah keturunan. Kalau orang tua ada punya riwayat sakit jantung yang mirip-mirip, itu idealnya meskipun masih muda, screening jantung itu menjadi salah satu inilah alat yang bisa membantu kita untuk mencegah Iya, supaya tapi hal-hal yang tidak diinginkan. ucapan seperti ini juga nggak ada gunanya, Dok, karena anak muda kan tidak memperhatikan itu. Kita dulu juga begitu, artinya ya sudahlah. Apalagi kita punya ini masih muda, nggak apa-apa segala macam gitu. Betul. Sehingga kalau meminta anak-anak muda untuk screening, untuk periksa itu rasanya juga agak sia-sia, kecuali ada keharusan dan nggak tahu lah begitu. Dan Ya. saya pikir dokter-dokter di Indonesia sangat kekurangan kasus untuk penelitian, karena yaitu kita misalnya keterampilan di bidang transplantasi misalnya. Kalau di Tiongkok itu kenapa hebat-hebat? Sebetulnya orang dokter kita tidak kalah hebat lah. Cuma di sana kasusnya banyak banget karena bisa mengerjakan. Di sini misalnya dokter mata itu mengeluh sekali, sangat sulit mencari donor mata misalnya, karena kita kan dilarang menyakiti mayat. Padahal masa mayat itu merasakan kalau dia diambil organnya, kan nggak merasakan. Tapi kan ada doktrin itu gitu, sehingga para dokter mata di Indonesia ini hanya bisa mendapatkan donor mata dari kelompok agama, yang terbanyak itu dari kelompok agama Buddha. Gitu. Yang dari Islam ada itu dari satu aliran yang banyak dianggap aliran sesat, yaitu dari Jemaat Ahmadiyah namanya. Jadi kalau dokter mata memerlukan darurat, memerlukan donor mata begitu, sumber untuk bertanya siapa atau dari mana dapat donor mata itu biasanya menghubungi negara-negara yang banyak agama Buddha, atau negara-negara yang banyak penganut, kalau yang di Islam itu Ahmadiyah begitu, karena mereka sangat menganjurkan untuk memanfaatkan bersedekah sampai ke soal organnya. Ya, saya kira ya begitu loh, kok ini jadi kemana-mana. Tapi karena apa? Kita nggak bisa membahas kasus yang barusan meninggal itu karena kita tidak punya bukti, tidak punya fakta. Nanti jatuhnya kita khutbah. Dan saya tidak pengen misalnya dokter berkhutbah, saya nggak pengen dokter kok berkhutbah. Khutbah tentang kesehatan maksud saya. Ya dokter itu khutbahnya beda. Harus ini mati, meninggal karena ini, kemudian sakitnya apa dan apa yang harus dilakukan segala macam. Iya. Ya, saya kira begitu. Apa ini dari redaksi mungkin untuk terakhir ada pertanyaan atau pernyataan tepatnya. Ini pasti gara-gara Bapak Donald Trump Amerika keluar dari WHO ini. Jadi semua dana-dana penelitiannya dicabut, jadi akhirnya nggak ada eksplorasi. Ini sampai lari ke Donald Trump, Pak, ini. Ada ahli di luar negeri, bahkan tokoh internasional mengatakan, saya nggak mau menanggapi Trump lah, kok kita jadi ikut gila begitu. Betul. Jadi saya juga mau ikut gila, saya juga tidak mau ikut gila, jadi nggak mau menanggapi yang diucapkan Trump. Ya, siap. Oke, mungkin terakhir Pak Dr. Jibril ada tips untuk anak muda lah, mungkin gaya hidup apa ya yang kita bisa lakukan? Nggak setuju. Aku nggak setuju Dr. Jibril berkhutbah di sini. Anak muda harus bagaimana? Harus anak muda sendiri yang punya kesimpulan. Anak muda itu dikhutbahi nggak mau. Betul lah, Pak. Betul. Ya. Siap. Ini kebiasaan wartawan juga, kebiasaan presenter juga, kebiasaan moderator juga, yang minta apa terakhir Bapak
memberi nasihat apa untuk anak muda. Itu juga sebetulnya kebiasaan para wartawan, kebiasaan para moderator untuk ngomong begitu, sehingga akhirnya yang ditanya ini harus menjawab juga. Tapi kalau saya yang ditanya, aku nggak menjawab. Aduh. Tapi saya ingat tulisan Abah itu, Pak, yang aorta disseksi itu, Pak, aneurisma. Itu kita juga teknologi apa? Kita itu memang ya tertinggal cukup jauh ya. Mungkin apa yang Abah tulis aneurisma aorta itu untuk replacement yang di Indonesia mungkin baru ngetren sekarang, Pak. Padahal mungkin di luar negeri, di China dan sebagainya itu sudah 20-30 tahun yang lalu, Pak. Jadi ya kita Iya, perlu ini iya. lah, Pak. Dokter Jibril kan Perlu ahlinya maju itu kan, teknologi. karena ahli jantung dan pembuluh darah kan, ya. Enggak, Jadi, betul, Pak. Ya. ya. Saya masih ingat tulisannya Itu Abah dapat 20 tahun yang lalu itu. Dokter Jibril ahli jantung, sub ahli pembuluh darahnya di mana? Saya di Sutomo, Pak, di Surabaya. Tapi kalau sekolah di luar masih menunggu jadwal ini, Pak. Kalau pasti kita suruh belajar keluar ya. Kayak teman saya jaga Dito itu sudah berangkat, Pak. Spesialisnya masih university base atau hospital base? Masih university base ini, Pak. Oh, ya. Tapi sepertinya ini Sutomo sudah mau buka hospital base ini. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi nanti kita akan melihat pertengkaran antara Dokter Sutomo dengan Fakultas Kedokteran. Wah, itu sudah tercium ini, Pak. Oke, makasih. Makasih ya, Pak. Makasih Dokter Jibril, makasih. Ya, matur nuwun semua teman-teman di Sumerli.